Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prihati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu, dimana sebelum saya nanti mengobservasi dan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran di kelas, adapun tujuan dari praobservasi adalah saya akan menggali dan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan dan kenapa saat ini kita melaksanakan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan percaya diri dan pembelajaran terlaksana dengan baik. Seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti, Bu? Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian peserta didik dapat menampilkan perilaku yang menghargai keragaman budaya melalui permainan tradisional. Berarti ada dua tujuan ya Bu yang ingin Ibu capai ya, yaitu menganalisis keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menampilkan ya perilaku yang menghargai keragaman budaya. Nah, seperti itu ya Bu Puji ya. Oke. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau aspek pengetahuan dilihat dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa bisa menganalisis. Kemudian aspek yang keterampilan yaitu pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menampilkan atau menyajikan perilaku yang menghargai budaya di Indonesia. Oke, baik. Jadi ada dua aspek ya Bu ya tadi, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Selanjutnya, bagaimana rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu gunakan dari strategi, model atau metodenya Bu? Rancangan yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSD. Kemudian strateginya saya menggunakan strategi yang diferensiasi tadi yang ada berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian untuk yang model itu menggunakan kontekstual. Jadi ada semacam pengalaman dari siswa melakukan permainan tradisional berkaitan dengan materi tentang keragaman budaya. Kalau metode saya menggunakan metode diskusi, ada permainan tradisionalnya juga, tanya jawab maupun penugasan. Baik. Dan strategi tadi ingin menggunakan diferensiasi ya Bu ya. Kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan kontekstual dengan permainan tradisional dan metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, juga tadi penugasan yang diaplikasikan dari kegiatan permainan tradisional tersebut ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Media pembelajaran yang ingin saya gunakan itu ada laptop, kemudian proyektor atau Infocus, kemudian buku siswa itu sendiri, dan perlengkapan seperti alat permainan tradisional ada congklak dan kelereng. Baik, jadi tadi Ibu menggunakan media ada laptop, kemudian proyektor dan alat tradisional, ada congklak dan kelereng ya Bu ya. Agar terlaksana dengan baik ya Bu ya, berhasil gitu ya. Oke. Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu ini melaksanakan rencana pembelajaran tersebut? Rencananya di hari Kamis mendatang ya. Jadi saya akan mempersiapkan dulu RPP yang
yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, sehingga nanti di minggu hari Kamis yang akan datang akan saya laksanakan. Oke, berarti insya Allah Kamis yang akan datang ya Bu ya, 2 hari yang akan datang. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan tersebut, nanti insya Allah kan hari Kamis saya insya Allah datang juga ya Bu ya. Bagaimana pelaksanaannya, mudah-mudahan sih berjalan lancar. Itu ya Bu ya. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi kelas, kita akan melaksanakan satu lagi ya Bu ya. Ada percakapan, yaitu percakapan tentang kita yang sudah kita observasi, yaitu pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Saya mendapatkan gambaran terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Alhamdulillah ya Bu ya, Alhamdulillah. sudah ada gambaran Ya. yang ingin Ibu laksanakan. Mudah-mudahan sih nanti akan lebih baik lagi. Nah, saya kira sampai di sini pelaksanaan pra-observasi. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu lagi di observasi dan pasca observasi yang akan datang. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Rehan. Ya, silakan Rehan. Attention! Before we study, let's pray together.
dapat menganalisis keberagaman budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan, dapat menampilkan keberagaman budaya Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui permainan tradisional. Ibu hari ini bawa sesuatu. Kalian mau tahu? Masih ada ya? Oke. Baik, hari ini kita akan menyaksikan dulu video pembelajaran tentang keberagaman. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Berikut beberapa bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keragaman agama. Indonesia mengakui 6 agama yang boleh dianut oleh masyarakat. Agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Keragaman yang kedua yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik dan budaya yang sama. Suku bangsa merupakan masyarakat asli yang sudah tinggal dan menetap secara turun-temurun di suatu wilayah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, suku Dayak di Kalimantan yang biasanya berkulit putih dan suku Asmat di Papua yang berkulit hitam. Keragaman yang ketiga yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa di suatu daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari masyarakat di wilayah tertentu. Keragaman yang berikutnya yaitu keragaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun sesuai ciri khas dan budaya suatu masyarakat di daerah tertentu. Bentuk rumah adat di setiap daerah berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi rumah di daerah hutan umumnya berbentuk panggung untuk menghindari hewan buas. Rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi udara agar tidak terlalu panas. Rumah di daerah pegunungan memiliki atap yang rendah dan sedikit ventilasi agar penghuninya merasa hangat. Berikut
pembelajaran nilai-nilai dari permainan tradisional tadi. Harus adil, jujur, kenapa harus saling menghargai ketika kita bermain? Ada permainan damai. Tepuk tangan dulu. Sama-sama kita saksikan. Kita akan berileks. Apa berileks? Ya, perhatikan ya. Sekarang kemudian. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita simpulkan ya hal-hal dalam pembelajaran kali ini kita dapat apa kesimpulan materinya. Ada yang bisa ketika bermain kelereng, ketika bermain curhat, apa yang kita dapatkan tadi? Kesenangan, boleh. Apa? Happy, bahagia, ya. Terus gembira, menghormati. Apa kita silakan tanya? Nah, jadi kita harus apa? Menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Ya, tidak bisa semakin kuat, semakin rukun, yaitu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Baik anak-anak, yuk kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pasca Observasi. Kembali lagi bersama saya Prihati, CDP Angkatan 9 Kota Bekasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Puji Rahayu sebagai guru yang telah di observasi akademik. Saya juga ditemani oleh Ibu PB saya, Ibu Haryati, di mana dia telah mendampingi saya selama ini. Assalamualaikum Ibu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Bu Puji ya, terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan kemarin ya Bu ya. Nah, di mana tujuan ini untuk mengevaluasi jalannya observasi kemarin, untuk keberhasilannya gitu, seperti itu ya Bu. Untuk yang pertama, gimana kegiatan observasi
Dan jadi senang. Perasaannya senang ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu perasaan senangnya seperti apa? Gitu. Perasaan senangnya melihat anak-anak lebih aktif dibandingkan sebelumnya, ya. Kemudian mereka lebih terbuka dan lebih berani. Gitu ya. Nah, menurut Ibu dari yang Ibu ini rasakan tadi, kan Ibu telah melaksanakan observasi ini. Menurut Ibu, area pengembangan yang dikembangkan itu apa? Area pengembangannya itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan itu peserta didik dapat menganalisis keberagaman budaya melalui menonton atau melihat video pelajaran. Kemudian kalau aspek keterampilan itu peserta didik dapat menyajikan keberagaman budaya melalui permainan tradisional. Berarti ada dua ya Bu, area pengembangan Ibu yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu untuk mengidentifikasi ya Bu ya, keragaman analisis keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya melaksanakan permainan tradisional. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya menurut Ibu apa ada sih kekurangan atau mungkin apa sudah berhasil? Diukur dari keberhasilan sudah cukup ya 37% lah. Ya, karena saya lihat anak-anak sudah mulai aktif, sudah mulai tertarik dengan pembelajaran karena mereka bisa menyaksikan video pembelajaran, ya. Kemudian bisa praktek melakukan permainan tradisional. Namun ada kekurangannya yaitu tidak semua siswa bisa terlibat. Ya. Tidak semua siswa bisa terlibat. Ya. Kenapa ya Bu yang bisa Kalau yang terlibat? Saya perhatikan siswa yang kurang aktif ini yang mereka biasanya pemalu, ya. Nah, jadi ketika mereka disuruh menyampaikan hasil dari menonton video pelajaran itu ada yang malu, tapi ketika mereka disuruh melakukan kegiatan yang permainan tradisional itu aktif semua. Oh gitu ya, karena anak-anak suka bermain ya. Bermain, jadi lebih mengena gitu ya. Kemudian Ibu ada rencana untuk perbaikan supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Rencananya saya akan memetakan gaya belajar siswa. Yang pertama gaya belajar visual, kemudian audio visual dan kinestetik. Dengan memetakan gaya belajar siswa tersebut diharapkan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa mengakomodir mereka. Gitu ya Bu. Untuk rencana tersebut mau Ibu laksanakan? Rencananya pertengahan Maret ya, karena ini kan puasa ya. Puasa libur ya, ini pertengahan. Ya. Mudah-mudahan rencana Ibu terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Dapat realisasi, kemudian pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Saya kira cukup ya Bu ya untuk pasca observasi ini. Semoga pembelajaran di sekolah kita semakin maju ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih ya Bu Puji. Sama-sama Ibu. Saya lanjut ke Ibu saya Bu. Bagaimana Bu dengan kegiatan pasca observasi saya lakukan dengan mungkin ada masukan atau mungkin ada kritik dari Ibu. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bu Yati dan Bu Puji. Ya, saya juga jadi ikut senang ya, tentunya setelah tadi ada komunikasi setelah observasi, ternyata Bu Puji itu sebagai rekan sejawat yang observasi juga merasakan senang ya dengan pembelajaran, khususnya mungkin di sini pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Memang dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita betul-betul harus melihat tentang kondisi anak, yang makanya tadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bu Puji tadi. Akhir memang ingin memetakan ya Bu ya gaya belajar siswa, tentunya dengan pemetaan itu makanya
sehingga nanti akan mencapai tujuan pembelajaran yang dia harapkan ya. Itu jadi hati juga ya selamat dan terus memberikan imbas gitu ya kepada rekan sejawat sehingga bisa membuat paradigma baru dan juga penerapan yang sesuai dengan kebutuhan kita yang memang sekarang ini sedang kita jalankan. Sukses buat ibu semuanya nih, buat hati-hati, juga Bu Putri ya, semangat terus dan mencerdaskan pendidikan terutama di SD Jakarta 3. Itu saja mungkin Bu Prihati, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah masukannya, Bu Uci sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga rencana kita ke depannya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin, amin. Demikianlah pasca observasi yang telah kami lakukan. Semoga kedepannya saya bisa menerapkannya di kehidupan yang saya jalani saat ini, yaitu di SDN Jatirasa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.